keindahan jemaat ya, yang belum dapat nanti boleh dibagi lagi yang sudah dapat. Kita berperan sesuai dengan firman Tuhan atau sesuai dengan Alkitab sampai hari ini. Yang A, sebuah keluarga, Efesus 2 ayat 19, 23 ya. Gereja sebagai sebuah keluarga, berarti setiap orang percaya harus terlibat dalam menciptakan suatu keluarga Allah di bumi. Perkataan kita bersaudara bukan hanya sekedar di mulut, ya, tetapi benar-benar nyata dalam hidup sehari-hari di antara sesama jemaat, saling mengenal dan saling memperhatikan di mana kasih Kristus mengalir tanpa mengabaikan dan kedisiplinan sebagai sebuah keluarga. Amin. Ya, kita bersyukur ya jemaat Blessing sampai hari ini sudah mengenal satu dengan yang lainnya. Ya, kalau belum mengenal boleh saling kenalan ya. Karena pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang ya. Kalau sudah kenal pasti disayang-sayang ya kan. Jadi kita bersyukurlah jemaat Blessing sampai hari ini sudah saling mengenal satu dengan yang lainnya. Kecuali dia memang jemaat yang baru ya, kita perlu juga kenalan ya. Bangunan baik rumah Allah, Efesus 2 ayat 20 dan 22. Coba kita lihat Efesus 2 ayat 20. Efesus 2 ayat 20 sampai 22. Yes. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalamnya. Oke ya, jadi Efesus katakan bagaimana kita ini tersusun rapi ya. Terima kasih kita sampai hari ini menjadi bangunan rumah Allah yang tersusun sangat rapi, baik jemaatnya maupun bangunannya ya. Kalau bangunan kita kurang rapi pasti gak enak dipandang. Kalau jemaat juga kehidupan rohaninya maupun jasmaninya tidak tersusun rapi pasti kurang sedap dipandang maupun dilihat ya. 1 Petrus 2 ayat 9 demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, jemaat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yes, inilah ya pilihan Tuhan di dalam diri kita, bahwa kita tadi orang-orang gelap, sekarang kita orang-orang terang. Tadinya kita tidak cerita Yesus, sekarang kita cerita Yesus. Amin. Apa-apa Yesus yang kita ceritakan ya, karena Yesuslah saya sampai hari ini bisa ini bla 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 bla, karena Yesuslah saya bisa melayani Tuhan sampai hari ini, karena Yesuslah saya bisa setia sampai hari ini. Amin. Ya, jadi apa-apa kita ceritakan Yesus karena kita sudah tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Ya, kita orang-orang sorga, orang-orang Alkitab dan orang-orang kudus ya. Jadi di 1 Petrus 2 ayat 9 ini bahwa ceritakanlah tentang Kristus kepada siapa saja ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala segala yang ada. Ayat 23 ya, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Iya, jemaat adalah tubuhnya yang sudah dipenuhi. Kita bersyukur sampai hari ini kita memiliki karunia-karunia, kita juga diberikan yaitu Roh Kudus di dalam setiap hidup kita. Kalau yang pasal 4 ayat 15 sampai 16, Tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh yes. di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Yes, ya. Jadi
Kristus itu menjadi kepala, baik itu di dalam gereja, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam pekerjaan, bisnis maupun apa saja. Kalau Yesus menjadi kepala, pasti semuanya berjalan dengan baik. Amin. Karena Yesus, ya, kita sering berdoa, kalau doa sama-sama kita itu bahwa karena Yesus ini milik Yesus semua, jadi semuanya kita katakan Yesus. Jadi kita merasa nyaman, kita merasa tenang karena Yesus semua yang mengendalikannya. Amin. Kalau pakai keegoan kita, kalau pakai kemauan kita, nanti bisa berselisih paham, ya. Jadi semuanya karena Kristus. Tetapi waktu membangun itu rupanya aku minta tolong juga tetanggaku yang sebelah itu. Mereka dengar loh berkelahi itu kok bapak itu. Dia dengar saudaraku. Jadi hati-hati loh kita ini. Bilang itu Pak Pendeta loh emosinya tinggi katanya. Itu dia gila itu semuanya. Gitu. Bagaimana dia nanti mau percaya Yesus? Dia sudah lihat langsung. Ketahuan belangnya saudara. Ya. Jadi makanya biar kita kumpulkan uang orang aja yang bekerja, jadi nggak ketahuan belang kita. Haleluya. Jangan suruh bahas. Nanti saya suruh Bang bahas, saya suruh di Bapak Riki itu berkelahi agar untuk mengolehi sama tetangga itu kan malu. Dia nggak pernah ke gereja, saudaraku, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke vihara. Dia lihat, ya kan, agama apa dia ateis mungkin, ya kan. Jadi tapi dia lihat saudaraku berkelahi loh. Saudara tahu sendiri kan, kaum pria di tempat ini kayak apa anunya, temperamennya. Jadi di sini biar Yesus menjadi kepala, amin. Ya, kalau Yesus menjadi kepala, semua Yesus yang itu semuanya itu berjalan dengan baik, tidak ada perselisihan, tidak ada iri dengki, tidak ada mempersalahkan satu dengan yang lainnya. Amin. Ya, jadi kita bersyukur karena kita ini sudah orang-orang terang, ya. Saat Petrus tadi ya, dari kegelapan menjadi terang. Dan kita menceritakan perbuatan-perbuatan ajaibnya Yesus Kristus, ya. Jadi di sana yang Efesus 4 ayat 15-16, di bawahnya kita baca bersama-sama gereja 2-3 ya. Gereja sebagai tubuh Kristus berarti setiap orang percaya tubuh harus meningkatkan diri pada tubuh atau gereja lokal serta berfungsi sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Amin. Ya. Oke, bagian D kita baca bersama-sama membelai di sana ya, 2-3 ya. Membelai wanita Kristus, Efesus ayat 23 sampai 32. Ya, coba kita melihat. Karena suami adalah kepala istri, Yes. sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Amin. Ya. Jadi hubungan Kristus, kita bersyukurlah malam hari ini hubungan kita dengan Kristus baik-baik saja. Amin. Baik-baik saja, ya. Jadi dikatakan Efesus 5 ayat 23 dan 32, kita baca sama-sama gereja 2-3 ya. Gereja sebagai membelai wanita Kristus berarti setiap orang harus, amin, Kesucian dirinya dan menundukkan diri kepada otoritas Allah, tidak perlu meragukan kasih dan pemeliharaan Kristus terhadap jemaatnya. Yes, jadi biarlah kita sebagai membelai wanitanya Kristus semakin hari semakin suci, bahkan juga kita menaklukkan diri ini, amin. Ya, kita takutlah diri ini. Kita tahu ya, kita ini kan punya ego yang tinggi, emosi yang tinggi, bahkan juga pikiran-pikiran yang tinggi. Tetapi kita menyadari bahwa kita ini adalah mempelainya wanita Kristus yang akan dipersunting, yang akan dibawa kepada kerajaan sorga. Ya, jadi di sini perlu kita
kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini, yaitu memelihara hubungan kita Kristus dengan jemaat. Amin. Kita paling senang ya kalau jemaat itu dia bertumbuh seperti kita pada malam hari ini, baik itu di dalam pengajaran, baik itu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari kita bertumbuh. Kita sangat senang sekali. 2, 3 ya. Laskar Kristus, Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Coba yang baru baca. Sampai 12. Yes. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Yes. iman, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, Yes. tapi melawan pemerintah-pemerintah yang melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, musuh kita sangat banyak ya. Jadi untuk melawan semuanya itu harus kuat, katakan kuat. Ya. Jadi kalau tahun 2025 kita sudah kuat, harus 2026 lebih kuat lagi. Amin. Ya, karena kita tidak tahu ada badai apa, ada ujian apa, ada proses apa yang Tuhan taruhkan nanti di kehidupan kita di tahun 2026 ini. Percayalah bahwa Tuhan selalu berpesan kepada kita, jangan takut, aku menyertai engkau. Amin. Ya, aku akan menyertai engkau, jangan takut. Ya, apa sih yang kita takutkan? Yang kita takutkan ya, para kayak kemarin rupanya tanggal 20 ya, di legenda itu kebakaran besar sekali ya. Sampai yang menyangka itu masih awal tahun sudah terjadi demikian. Yang pertama pasti mereka kehilangan harta benda, usaha dan lain sebagainya. Dan terakhir trauma, pasti traumanya namanya kebakaran. Kebakaran itu kami sudah pernah alami kayak di blok 4 gitu ya, Beri gitu ya. Kayak tante nggak ada satu diselamatkan, dia cuma anaknya 2 itu krisis sama Jeremy. Yang lain dibiarin dia, semua kebakaran di situ saudaraku ya. Jadi panas, jadi belum lagi gasnya meledak-meledak ya. Apalagi itu kalau warung-warungnya banyak gas meledak-meledak. Apinya nyambar-nyambar. Iya. Panas. Jadi kita benar-benar minta teruslah perlindungan sama Tuhan. Amin. Ya, harus kita kuat. Doanya profetik Kak Risna tadi, tolak-tolak itu bala-bala itu ya. Apapun yang dikirim si jahat, apapun yang akan menimpa kita, kita tolak. Kita sebagai laskar Kristus ya. Amin. Setiap orang percaya harus orang berperan rohani. Kita berjuang dalam hidup bukan dengan cara melainkan dengan cara rohani. Amin. Ya, katakan laskar Kristus. Ya. Saya laskar Kristus. Yes, yes. Amin. Layanan sekolah minggu ya, mengajarkan kepada kita tentang laskar Kristus. Kita artinya pemenang-pemenang. Kita adalah ajudan-ajudannya Kristus. Ya. Kitalah yang dipakai Tuhan untuk memenangkan kota, keluarga, siapa saja. Ya. Kami masih hidup di dunia. Yes. Tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Yes. Kita memang masih hidup di dunia, tapi kita tidak berjuang secara manusiawi. Artinya sini, jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri, tapi andalkan Kristus. Amin. Ya. Hidup berjemaat, anggota jemaat dapat. Amin. Saudara menikmati keindahan jemaat. Amin. Ya. Harus bersukacita, harus damai, harus berbesar hati. Amin. Ya, itulah fungsi daripada berjemaat itu, yaitu menikmati, katakan menikmati. Ya, jadi katakan aku menikmatilah menjadi jemaat blessing. Amin. Ya, yang saudara kata aku masih kok jemaat yang blessing, ya diterpelak dosa. Jangan saudara, salah, nggak sesuai dengan pelajaran kita hari ini. Haleluya. Ayo nomor 2, 3 ya. Ada keseimbangan dalam hidup berjemaat. Karena setiap anggota jemaat dapat sesuai dengan keberadaan gereja. Amin. Ya, di
sini dikatakan ada keseimbangan, amin. Lewat keindahan jemaat itu ada keseimbangan dalam hidup berjemaat, karena setiap anggota jemaat dapat menempatkan diri sesuai dengan keberadaan gereja menurut konteksnya, amin. Ya, ayat nomor 3 kita baca sama-sama 2, 3 ya. Gereja dapat berperan sepenuhnya menurut, amin. Ya, gereja dapat berperan sepenuhnya ya. Mana yang belum kita akan isi ya untuk gereja di tempat ini ya, yaitu tadi nomor 3 ini memang gereja dapat berperan sepenuhnya menurut apa yang menjadi dikiaskan di Alkitab. Artinya begini ya, kalau bisa orang percaya akan terlihat dalam, amin ya. Orang-orang percaya pastinya akan terlihat atau menikmati ya peran gereja, yang menikmati. Saudara menikmati gak sih peran gereja? Yesus berjalan terus sampai, amin ya. 1, 2, 3 ya. Sudahkah saya? Nah, ayo kita imang-imangi dulu. Sudah belum? Ya. Ya, kalau belum nanti buat catatan masing-masing. Ini loh om, ini, amin. Correction. Ya, sebelum memasuki Februari, kita Januari harus sudah gimana? Oh, Februari kita harus begini. Ya, setiap rumah itu yang dipakai beribadah pasti berkati Tuhan, amin. Karena tuan rumah itu saudara bukan hanya menyiapkan air putih, misalnya kau beri hamba Tuhan diberkati, apalagi kau keluarkan saksang, ikan mas, puyuh hai di sana, tak tahu aku berkatnya banyak sekali, amin. Ya, jadi ini tentang sudahkah saudara menikmati keindahan jemaat di gereja saya? Sudah, amin. Ya. Nomor 2 kita baca sama-sama 2, 3 ya. Sebagai anggota jemaat sudahkah saya? Amin. Ya, sudah penyesuaian kita semuanya ya. Ya, Tuhan memberkati. Yang belum, saudara tolonglah layani ya. Kita ini sebagai jamaah begini ya. Kita pelan-pelan mengajari mereka ya. Nomor 3, 2, 3 ya. Sudahkah saya terlibat dalam? Ayo. Siapa di sini Parbada tak menciptakan keindahan?